Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ki Imam Santoso di Padepokan Daya Rasa Channel. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sore hari ini menjelang maghrib? Masih tetap sehat? Alhamdulillah kalau masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya pun di sini masih dalam keadaan seperti yang sahabat-sahabat lihat, yaitu sehat walafiat. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya menjawab pertanyaan dari teman saya. Seperti yang video saya sebutkan, setiap orang yang datang ke saya anggap adalah teman. Jadi saya tidak menganggap tamu, saya menganggap teman, saudara, seiman saja. Yang bertanya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia dari segi spiritualnya, ibadahnya, religinya sangat baik, sangat bagus, karena memang sekolahnya cukup tinggi di bidang agama. Tetapi ada pertanyaan yang menurut beliau ini belum terjawab. Jadi dia sudah menanyakan beberapa kawannya, beberapa sahabatnya, tapi belum mendapat jawaban yang signifikan. Pertanyaan apakah itu? Jadi ditonton sampai selesai ya teman-teman, sahabat-sahabat, jadi tahu pertanyaannya apa, kemudian apa yang saya berikan jawabannya. Baik, pertanyaan dari teman saya itu seorang perempuan, ibu rumah tangga, ahli ibadah juga, ahli agama juga. Yang dia tanyakan adalah, apakah bisa seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkena sihir atau terkena guna-guna atau terkena hal-hal mistik dan semacamnya itu. Nah, ini saya berikan jawabannya waktu itu adalah tergantung seberapa besar kehambaan orang tersebut atau teman saya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di dalam hatinya, di dalam pikirannya meyakini, sangat-sangat meyakini, bahkan sampai 1.000.000%, 1.000.000% bahwasannya tiada kekuatan apapun di dunia ini yang sanggup membuat seseorang itu terkena sihir, maka tidak akan kena. Yang membuat terkena adalah mempercayai akan sihir tersebut. Jadi mempercayai akan guna-guna tersebut terkena pada dirinya, maka akhirnya kena. Ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu adalah pikiran. Nah, pikiran itu memang berpengaruh sekali. Nah, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada kekuatan satu apapun yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kena. Jadi saya jawab kepada teman saya itu, apabila ibu telah beribadah kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih terkena, ini masih terkena, berarti mau tidak mau dalam hal ibadahnya masih belum baik, masih belum benar. Pasti ada yang salah, mungkin tujuannya, mungkin niatnya. Jadi harus meluruskan niat dalam beribadah, harus meluruskan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Jadi bukan hanya pasti saat lagi mau beribadah saja, tapi setiap saat kita meluruskan niat kita, tujuan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya teman-teman, supaya teman-teman, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak terkena sihir, tidak terkena teluh, tidak terkena guna-guna, khususnya bagi perempuan, bagi kaum hawa.
senantiasalah selalu pikiran itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini akan adanya sihir-sihir itu terkena kepada sahabat-sahabatku semua. Nah, kalau meyakini bahwasanya hal-hal itu ada, itu memang harus, karena kegaiban itu memang ada. Tapi tidak perlu meyakini bahwasannya sihir-sihir itu tidak akan kena oleh sahabat-sahabat semua. Nah, meyakini itu harus dibarengi dengan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya, kembali saya ulangi, bahwasannya tidak ada satu kekuatan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mampu, ya sahabat-sahabatnya. Dan selebihnya selain itu silakan sahabat-sahabatku semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau yang panjang lebar, yang sulit, cukup membaca surat pendek Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Al-Ikhlas. Nah, ini pas sehabis sholat maghrib. Baik teman-teman, jadi hanya itu saja saya menjawab pertanyaan dari teman saya yang datang ke rumah saya, dan semoga bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa, sebelum saya menutup video saya, buat teman-teman jangan lupa nyalakan loncengnya, jadi dapat mengetahui video-video saya yang terbaru. Dan yang buat yang sudah subscribe, kembali saya doakan semoga kesuksesan menghampiri kita bersama. Dan yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe, tonton terlebih dahulu supaya tidak kena satpam, dan dari situlah kita bisa bersilaturahmi secara permanen. Semoga barokah. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di video selanjutnya.